Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi ekosistem muatan IPA tema 5 bagian 2. Materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini, yang pertama, hubungan antar makhluk hidup di ekosistem, yang kedua, rantai dan jaring-jaring makanan, dan yang ketiga, keseimbangan ekosistem. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem terbagi menjadi 3. Yang pertama, kompetisi, yang kedua, predasi, dan yang ketiga, simbiosis. Hubungan kompetisi terjadi jika dalam suatu ekosistem terdapat ketidakseimbangan. Misalnya, kekurangan air, makanan, dan ruang. Hubungan kompetisi dapat terjadi antar individu dalam satu spesies. Selain itu, bisa terjadi antar individu yang berbeda spesies. Contohnya, hubungan antara rusa dan zebra yang menempati padang rumput yang sama, di mana rusa dan zebra yang sama-sama mengkonsumsi rumput akan bersaing mendapatkan rumput. Yang kedua, predasi. Predasi adalah interaksi yang terjadi antar organisme jika yang satu menjadi pemangsa dan yang lain menjadi yang dimangsa. Contohnya, antara kucing dengan tikus, antara ular dengan katak, serta antara harimau dengan kijang. Yang ketiga, simbiosis. Hubungan simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling mempengaruhi. Hubungan simbiosis dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua spesies. Misalnya, simbiosis mutualisme antara tanaman berbunga dengan kupu-kupu, di mana kupu-kupu merasa diuntungkan dengan mendapatkan makanan yang berupa nektar di dalam bunga. Sedangkan tanaman berbunga merasa diuntungkan karena kupu-kupu membantu penyerbukan bunga tersebut. Selain itu, contoh lain yaitu pada kerbau dan burung jalak, di mana burung jalak diuntungkan karena mendapat makanan berupa kutu pada tubuh kerbau, sedangkan kerbau diuntungkan dengan hilangnya kutu pada tubuhnya. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan dua makhluk hidup yang menguntungkan satu spesies dan tidak menguntungkan maupun merugikan spesies lain. Misalnya, simbiosis komensalisme antara ikan hiu dengan ikan remora, di mana ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, ikan remora akan mendapatkan keamanan karena hidup di sekitar ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan kehadiran ikan remora. Selain itu, simbiosis komensalisme pada ikan badut dengan anemon, di mana ikan badut diuntungkan karena mendapatkan perlindungan dari anemon. Sedangkan anemon tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan kehadiran ikan badut. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu spesies dan merugikan spesies lainnya. Misalnya, simbiosis parasitisme antara manusia dengan nyamuk, di mana nyamuk diuntungkan dengan mendapatkan makanan berupa darah, sedangkan manusia dirugikan dengan gigitan nyamuk dengan disertai rasa gatal. Selain itu, simbiosis parasitisme antara tumbuhan tali putri dengan tumbuhan inang, di mana tumbuhan tali putri diuntungkan dengan mendapatkan makanan dari tumbuhan inang, sedangkan tumbuhan inang dirugikan karena makanan yang dia peroleh diserap oleh tanaman tali putri. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup
yang menyebabkan perpindahan energi. Misalnya, rantai makanan dimulai dari rumput, di mana rumput sebagai produsen dapat menghasilkan makanan sendiri. Setelah itu, rumput akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen satu, sehingga mengalami perpindahan energi dari rumput menuju ke belalang. Kemudian, belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua. Selanjutnya, katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tiga. Berikutnya, ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen keempat, di mana burung elang ini menduduki sebagai konsumen puncak, yang pada akhirnya burung elang ini tidak ada predator lagi, dan ketika burung elang ini mati, maka burung elang ini akan diuraikan oleh pengurai berupa jamur, bakteri, maupun cacing. Selanjutnya, hasil uraian tadi akan dimakan atau diserap kembali oleh tumbuhan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut, di mana jaring-jaring makanan berikut terdiri dari beberapa rantai makanan. Jika kita perhatikan, dari rumput akan dimakan oleh belalang, kemudian belalang akan dimakan oleh tikus maupun dimakan oleh katak. Selain itu, tikus dapat dimakan oleh kucing maupun dimakan oleh ular, sedangkan katak dapat dimakan oleh ular. Selanjutnya, kucing bisa dimakan oleh burung elang, dan ular dapat pula dimakan oleh burung elang. Selanjutnya, pada tanaman berbunga, di mana nektarnya akan dimakan oleh kupu-kupu. Selanjutnya, kupu-kupu bisa dimakan oleh burung maupun dimakan oleh katak. Selanjutnya, burung bisa dimakan langsung oleh burung elang maupun dimakan oleh ular, dan selanjutnya dimakan oleh burung elang. Di mana dari jaring-jaring makan ini, burung elang menduduki sebagai konsumen puncak. Keseimbangan ekosistem merupakan seluruh komponen ekosistem berada pada keadaan seimbang. Keseimbangan ekosistem dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, perubahan iklim, dan yang kedua, bencana alam. Yang pertama, pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama berupa pencemaran lingkungan, dan yang kedua berupa pengrusakan alam seperti penebangan dan pembakaran hutan. 2. Pemeliharaan ekosistem. Ekosistem dapat dipelihara dengan beberapa cara. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang ketiga, melakukan kegiatan tebang pilih pada pohon. Yang keempat, melarang dan tidak melakukan kegiatan penebangan hutan secara liar maupun pembakaran hutan. Dan yang kelima, tidak menggunakan pukat harimau, bahan kimia maupun peledak pada penangkapan ikan. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai materi ekosistem. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.